Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan kita. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan Kak Kesha beri judul dengan hidup yang berdampak bagi Kristus. Nah, ayat firman Tuhannya dari dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa supaya orang melihat perbuatanmu dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, setiap kita, Kak Kesha maupun adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim, pasti ada yang namanya potensi untuk memiliki pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, biasanya orang yang memiliki pengaruh yang baik atau yang positif, kita sebut dengan yang namanya motivator atau inspirator. Nah, gimana ketika orang inspirator atau motivator ini berada, dia dapat memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, dampak-dampak yang positif, dan banyak orang pasti akan mengikutinya. Berbeda dengan orang yang suka memberi pengaruh yang negatif. Nah, itu biasanya kita sebut dengan provokator. Provokator itu orang yang sering memancing hal-hal yang berbau negatif atau membuat sesuatu tidak nyaman atau tidak ada yang namanya damai. Nah, kembali lagi ke firman Tuhan bahwa Tuhan mau bahwa supaya setiap kita, baik adik-adik maupun Kak Kesha, harus memiliki perbuatan yang baik supaya orang-orang memuliakan Bapa kita di sorga. Nah, adik-adik masih ingat kisah tentang Raja Daud di dalam Alkitab, di mana pada waktu itu Tuhan bilang, aku mendapatkan seorang yang berkenan di hatiku, yaitu Raja Daud. Nah, Raja Daud begitu Tuhan sangat mengasihi Raja Daud. Apapun yang Raja Daud lakukan, mau dimanapun, dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu hidup berkenan atas yang namanya Tuhan. Nah, pada pagi hari ini yang mau kita pelajari sebagai anak-anak Kristen atau anak-anak Tuhan atau anak yang percaya akan Tuhan, kita mau sama-sama belajar bahwa bagaimana hidup kita itu berdampak pada Kristus. Yang pertama yaitu kita orang melihat dari perbuatan kita atau tingkah laku kita. Nah, adik-adik, ketika orang seperti firman Tuhan mengatakan bahwa melihat dari perbuatan kita. Nah, ketika perbuatan kita itu tidak namanya berdampak positif, pasti banyak orang tidak ada yang suka dengan kita. Nah, kalau orang tidak suka dengan kita, tidak nyaman dengan kita, tidak damai dengan kita, bagaimana orang dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita? Seperti adik-adik SMK Kristen Elim, anak-anak muda, anak-anak remaja pada masa-masa seperti ini, kalian harus itu menjadi dampak atau menjadi berkat bagi banyak orang melalui dari perbuatan kalian, tingkah laku kalian. Nah, yang kedua, bagaimana orang bisa melihat atau hidup kita ini berdampak bagi Kristus, yaitu yang kedua dari pikiran kita. Nah, pikiran kita ini diarahkan menuju kepada Kristus atau tidak. Makanya firman Tuhan katakan bahwa biarlah pikiran kita tahu dengan pikiran Kristus. Nah, mau bagaimana agar pikiran kita ini terus ditaburi dengan firman Tuhan, bagaimana pikiran kita ini terus yang namanya berbau positif atau menjadi berkat bagi orang lain melalui pikiran kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Adik-adik harus berdasarkan firman Tuhan, karena ketika kita hidup dari firman Tuhan, ketika kita masih baca Alkitab, kita hidup di luar Tuhan, maka orang tidak bisa melihat Kristus ada dalam kehidupan kita. Nah, seperti tadi Kak Kesha katakan bahwa jadilah kita ini adalah saksi-saksi Kristus, adalah orang-orang yang membawa Kristus kepada orang lain, membawa kebenaran kepada orang lain, dan orang melihat Kristus dalam kehidupan kita. Yang mau Kak Kesha sampaikan bahwa kalian adik-adik SMP dan SMP Kristen Elim harus menjadi anak-anak yang berdampak bagi Kristus melalui tingkah laku kalian, pikiran maupun perbuatan kalian. Nah, ketika kalian sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka Kak Kesha percaya bahwa hidup kalian akan terus disinari oleh berkat Tuhan, disinari oleh kebaikan Tuhan, karena firman Tuhan katakan bahwa demikianlah hendakmu bercahaya. Kan kita sudah pernah mendengar yang namanya firman Tuhan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Nah, bagaimana terang itu bercahaya? Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka terang itu tidak bercahaya di kehidupan kita. Makanya satu yang Kak Kesha mau sampaikan, mau tekankan bagi adik-adik semuanya, yaitu mari hiduplah berdampak bagi orang lain, karena hidup kita ini bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita untuk Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Masa-masa seperti kalian, Kak Kesha percaya bahwa masa-masa yang sangat luar biasa, karena dalam masa-masa seperti ini
melakukan hal yang lebih. Kalian harus mengembangkan bakat-bakat kalian, kalian harus mengembangkan sesuatu hal yang positif dalam diri kalian, dan itu suatu sangat hal yang bagus karena melalui apa yang potensi kalian, bakat yang kalian punya, kalian bisa menjadi dampak bagi orang lain dalam hal positif. Itu sangat luar biasa. Dan Kak Kesha percaya bahwa adik-adik SMP dan Kristen Elim adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berdampak bagi Kristus. Dan ketika orang-orang melihat kalian, orang-orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kalian, dan orang-orang bisa melihat bahwa terang Tuhan itu bercahaya dalam kehidupan kalian. Dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jadilah anak-anak yang berdampak bagi Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.